ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ, pembangunan gedung kedua PPTQ Himah Aliyah insya Allah terus berlanjut. Saat ini sedang merapikan, yaitu 3 ruang kelas, kemudian 2 ruang asrama dan ruang guru, serta kamar mandi dan ruang makan. Insya Allah akan menghabiskan dana sekitar Rp932.550.000. Bagi sahabat-sahabatku, kaum muslimin, saudaraku semua yang ingin bersedekah, monggo silahkan di BSI, bisa ditransfer di BSI 7212807367 atas nama Yayasan Himah Aliyah Utama. Konfirmasi transfer 081334113541, atau bisa datang langsung ke kompleks PPTQ Himah Aliyah di Dusun Dukuh Pandean, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmau, Karanganyar. Alhamdulillah, proses KPM sudah berjalan untuk angkatan pertama, dan insya Allah bulan Juli kita angkatan kedua. Monggo, masih kurang banyak, ada semen, ada keramik, ada lain-lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menentukan sambung jamaah baik di subkelompok, kelompok, desa maupun daerah yang sudah ditentukan. Acara-acara dalam jamaah yang sudah dimusyawarahkan adalah sebagai amrin jami' yang harus ditetapi oleh jamaah. Jika tidak ada uzur, maka jamaah tidak boleh izin meninggalkan amrin jami'. Perhatikan firman Allah di bawah ini, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami' lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Innal ladzina yasta'dzinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih fa idza sta'dzanuka li ba'di sya'nihim fa'dzan liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya yang sebenar-benar orang iman ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang telah disepakati bersama, amrin jami', mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum minta izin kepada beliau. Sesungguhnya orang-orang yang minta izin kepada Muhammad, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka apabila mereka minta izin kepadamu karena sesuatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang blonos meninggalkan amrin jami' tanpa izin di antara kalian dengan berlindung atau tanpa izin. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Para anda semua, kadang-kadang sekarang itu menyepelekan sambung. Kadang bukan izin tapi memberitahu. Itu pun kadang lewat WA, lewat SMS, Pak Yai, mohon maaf malam ini nggak bisa sambung karena ada tamu. Nah, itu semua perlu kita tingkatkan. Artinya bagaimana? Kalau memang ada tamu dan itu jamaah, kan bisa diberi pengertian. Mas, ini waktunya saya sambung ya. Waktunya saya sambung. Gimana kalau saya sambung dulu nanti? Atau kalau sampai ingin ikut ngaji, ayo bersama-sama sambung. Kan masih bisa diberi pengertian. Sehingga mereka semua tidak mudah meninggalkan acara amrin jami. Tidak mudah meninggalkan amrin jami. Amrin jami itu perkara yang sakral. Ini adalah sambung kita kepada imam kita. Kalau memang nggak ada udzur betul, jangan mudah meninggalkan sambung. Kalau tamunya orang luar, ya dikasih tahu, Pak, mohon maaf, ini waktunya sambung, ya. Waktunya saya ngaji. Ini, kalau saya nggak berangkat, wah ketinggalan ilmu saya nanti. Kalau Bapak mau ngaji, ayo kita bareng-bareng. Ini maksud, jangan mudah meninggalkan acara amrin jami. Kadang-kadang urusan dikit langsung SMS pada Pak Yai atau WA pada Pak Yai, saya izin Pak Yai nggak bisa sambung karena ada tamu.
Wah, saya sibuk ini Pak Yai, nggak bisa sambung. Sibuknya apa nggak dijelaskan. Dan ini semua. Sambung ini supaya ditetapi, jangan diremehkan. Dengan menetapi amrin jami, ini berarti jamaah sudah sambung dengan imamnya. Dengan menetapkan sambung ini, jamaah akan bertambah faham dan meningkat keimanannya. Karena dalam acara sambung ada nasihat dari keimaman atau pengurus, ada penyampaian ilmu dari mubalik dan mubalighot. Dengan bertemunya antara imam dengan jamaah, jamaah dengan jamaah juga bisa menambah kerukunan dan kekompakan jamaah, menambah senang, bersyukur dan kerasan hidup dalam jamaah. Keimaman di dalam menentukan waktu acara sambung selalu bermusyawarah, mencari waktu yang dimungkinkan semua jamaah bisa menghadirinya. Demikian juga materi yang disampaikan dalam acara sambung juga dimusyawarahkan sehingga semua jamaahnya bisa mengikuti materi tersebut. Kalau memang belum punya materi, itu dikasih waktu. Bulan depan insya Allah kita sholat hatam. Bulan depan insya Allah dilanjutkan materi sholatin nawafil. Jamaah yang belum punya nawafil coba angkat tangan. Nah, didata. Oh, yang belum punya 20 orang langsung dibelikan. Supaya apa? Supaya semua jamaah bisa ngikuti. Kalau jamaah itu sambung dan nyemak materinya, insya Allah lebih mantap daripada hanya sekedar mustami'. Kalau sahabat dulu mustami' langsung paham, tapi kalau sekarang mustami' ya tidur. Wong yang nyemak saja belum tentu paham, apalagi yang nggak nyemak. Ini maka coba materinya, besok materinya kita bersolat. Yang belum punya siapa di absen, remaja yang belum punya di absen, sehingga jamaah semua menyemak semua, ya, punya materinya semua. Jika ada sebagian jamaah yang karena kondisi tertentu tidak bisa datang sambung, maka para pengurus dan mubalik supaya ridho untuk mendatangi jamaah tersebut guna menyambungnya. Termasuk ada jamaah itu yang dicoba sakit, sakitnya itu nggak sembuh-sembuh, ya sudah jadi kembang bayang. Nah itu hanya semua pengurus para mubalik ya ngalai untuk datang menyambungnya. Nah, membacakan teks, nasihat, nasihat, kemudian ya silaturahim dan sebagainya, sehingga jamaah itu merasa tetap ada acara sambung. Jangan sampai gak iso sambung jarno sampai mati wis ben karpe ben kono. Nah ini nggak begitu. Bapak Amir sekarang itu kalau jamaah nggak bisa sambung ya disambung. Juga bagi jamaah-jamaah yang berdomisili di suatu tempat yang sangat jauh sehingga tidak mampu sambung secara fisik bertemu langsung, maka diusahakan bisa sambung lewat online sambil amar ma'ruf pada orang-orang yang di sekitarnya, sehingga diharapkan jamaah di tempat itu berkembang dan bisa mengadakan sambung sendiri di tempat yang lebih dekat. Apalagi sekarang ada ijidan namanya NSJR, ngajine sak jagat erat, sehingga tidak ada alasan untuk tidak sambung. Tidak bisa sambung itu nggak ada alasan, tetap bisa sambung sambil amar ma'ruf kepada jamaah di sekitarnya. Seperti jamaah kita yang di Kongo, Mas Wahyu itu kerja delalah dapat proyek di Kongo sana sambil amar ma'ruf, alhamdulillah. Yang mondok sekarang 2 orang, Ustadz siapa, Kasim sama Mas Rohmat, nah itu sopo gitu. Nah itu aja semua itu Mas Wahyu datang ke sana ngajarkan kitabus sholah, itu dikirim oleh Bapak Amir. Kitabus sholah dikirim dari Kediri, kitabus sholah, Adilah, Janahwana dikirim dari Kediri. Harganya nggak seberapa, ongkos kirimnya yang mahal. Yang kedua itu harganya paling 300.000 atau 400.000-an lah, termasuk tilawati dikirim ke sana. Nah, ongkos kirimnya 7 juta. Tapi nggak apa-apa, dibiayai sabilillah semua. Demi apa? Kelancaran jamaah di sana. Ini banyak semua. Alhamdulillah sekitar 150-an atau berapa itu. Nah.
Itu termasuk mubalik kita karena apa? Karena mau amar ma'ruf dan tetap bisa sambung sampai sekarang. Nah, kita yang di sini juga jangan sampai kalah. Terutama keluarga kita yang belum jamaah di amar ma'rufi, apalagi orang tuanya. Usaha-usaha lain untuk mempertahankan kefahaman jamaah. Di samping 5 upaya di atas, ada usaha-usaha lain yang menunjang terjaga dan meningkatnya kefahaman dan keimanan jamaah, yaitu 1. Bekerja di tempat yang dekat dan lancar ngajinya atau sambungnya. Kesibukan bekerja bisa mempengaruhi keimanan dan kefahaman, apalagi di tempat bekerjanya tidak ada jamaah, tempat ngajinya sambungnya jauh, transportasinya tidak lancar, memakan waktu, biaya dan tenaga yang banyak. Itu semua menjadikan berat untuk berangkat mengaji atau sambung, sehingga tanpa disadari kefahaman dan keimanan semakin menurun. Untuk berangkat ngaji dan sambung semakin berat, dan puncaknya hidayah sudah lepas tapi dirinya tidak terasa. Naudzubillahi min dzalik. Ingatlah firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillah itsaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adzibukum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepada kalian berangkatlah pada jalan Allah, kalian merasa berat pada bumi kalian? Apakah kalian lebih senang dengan kehidupan di dunia daripada kehidupan akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat, niscaya Allah akan menyiksa kalian dengan siksa yang pedih dan akan mengganti kalian dengan kaum yang lain, dan kalian tidak akan dapat memberi kemudharatan kepadanya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Inna dunya khulwatun khadiratun wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya dunia itu manis lagi hijau, dan Allah menjadikan khalifah pada kalian di dalamnya, maka Allah akan memperhatikan bagaimana kalian beramal. Takutlah pada dunia dan pada wanita. Sesungguhnya awal kerusakan Bani Israel itu di dalam urusan wanita. Dengan bekerja di tempat yang dekat dan lancar ngajinya, sambungnya, maka akan lebih mudah, ringan dan tertib dalam mendatangi tempat ngajinya, sambungnya, sehingga insya Allah kefahaman dan keimanan tetap terjaga. Ini parahnya semua, kalau memang kerja di luar nggak bisa sambung online, kemudian tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar, untuk biaya juga punya, ya udah cari tempat yang lain. Di sana gajinya 50 juta per bulan, tapi nggak bisa sambung, nggak bisa amar ma'ruf dan sebagainya, nggak lancar sholat Jumatnya dan sebagainya. Pindah saja, cari yang sama-sama 50 juta tapi tertib 5 babnya. Gimana badan? Jangan terpengaruh dengan kehidupan dunia. Tadi malam Pak Mul Wakil 4 cerita tentang Ibu Hajar dan Saroh. Saya juga cerita tapi perspektif yang lain. Kita lihat Saroh, Ibu Saroh, ketika diminta oleh raja untuk dijadikan istri, tinggal di kerajaan. Tadinya hidup berdampingan dengan seorang suami, Nabi Ibrahim, yang kehidupannya pas-pasan. Kemudian pindah ke kerajaan yang hidupnya mewah, serba kecukupan, bahkan berlebihan. Tapi karena keimanannya kuat, tidak terpengaruh, tidak goyah dengan gemerlapnya kerajaan di situ. Bahkan berdoa, Allahumma in kuntu amantu billah amantu bika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayyal kafir. Ya Allah, jika engkau menyaksikan bahwa aku iman kepadamu, kemudian saya menjaga kemaluan saya kecuali pada suami saya, maka jangan engkau kuasakan orang kafir untuk menguasai saya. Padahal di sekitarnya dunia gemerlap, kemewahan di hadapan Ibu Saroh, tapi tidak terpengaruh dengan dunia. Itu Ibu Saroh. Ini sebagai pelajaran. Hajar, Ibu Hajar, walaupun sebagai budak,
tadinya hidup di kerajaan, walaupun budak itu, tapi kalau budaknya kerajaan itu kalau ada pesta itu turane ya akeh. Sisa makanan ya masih banyak, sisa minuman ya masih banyak, pakaiannya ya lebih baik daripada budak-budak di daerah. Begitu pindah kepada keluarga Nabi Ibrahim dan diperistri oleh Nabi Ibrahim, jadi istri kedua, kemudian diperintahkan untuk tinggal di Mekah yang waktu itu di tengah padang pasir. Ibu Hajar tetap menjaga keimanannya. Ditinggal Nabi Ibrahim kembali ke Syam, dia yakin dengan pertolongan Allah. Ini menjadi semua keimanan, kefahaman Ibu Hajar dan Ibu Sarah yang bisa dijadikan suri tauladan, tidak terpengaruh dengan kehidupan keduniaan. Nah, kita pun juga sama, jangan sampai terpengaruh dengan pekerjaan sampai meninggalkan 5 babnya. 2, mencari istri yang solih, yang solihah, atau suami yang solih. Biasanya kalau sudah kerja, punya penghasilan, yang masih bujangan terus ingin nikah, yang sudah punya istri satu ingin mayuh. Nah, itu istri atau suami mempunyai pengaruh yang besar bagi kehidupan seseorang. Dia bisa sebagai motivator sekaligus penggerak di dalam menetapi hidayah ini. Namun jika salah memilih istri atau suami, maka yang terjadi justru sebaliknya. Ketika masih bujangan semangat di dalam menetapi Quran di jamaah, namun setelah menikah menjadi kendor dan menurun semangatnya dan ketertibannya di dalam menetapi Quran di jamaah, sehingga tambah lama dalam jamaah justru tambah menurun kefahaman dan keimanannya. Dampaknya anak-anaknya menjadi malas ibadah dan malas mengaji, yang akhirnya tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang sesat. Lebih ironis lagi kalau jamaah memilih jodoh dari kalangan orang-orang yang belum iman. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Bapak Amir kemarin, nek sampai rabi kok milih orang yang belum jamaah, berarti balik mu'alaf meneh. Kan begitu kan? Kembali pengisap baru lagi itu. Berarti pembinaan dari cabai rawit itu nggak masuk. Pilihlah yang jamaah, pilihlah yang paham. Cantik nggak apa-apa, yang paling paham. Itu. Jangan sampai wis gak ayu, gak paham sisan. Apa meneh wong jobo sisan. Ah, ya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jelas melanggar larangan Allah, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala matun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum, wala tankihul musyrikina hatta yu'minu, wala matun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idnihi wa yubayyinu ayati lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman. Sesungguhnya hamba saya, wanita yang beriman, lebih baik daripada wanita musyrikah, walaupun dia menakjubkan kalian. Dan janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukminat sehingga mereka beriman. Sesungguhnya hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, walaupun dia menakjubkan bagi kalian. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Maka para jamaah di dalam memilih calon suami atau calon istri atau suami, supaya memilih yang iman, faham agamanya dan baik akhlaknya. Ingatlah sabda Rasulullah SAW, tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa li hasabiha wa jamaliha wa li diniha fatfar bidzatid din taribat yadak. Wanita dinikah karena 4 hal, karena hartanya, kebangsawanannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang mempunyai kefahaman agama. Jika tidak, maka jatuh kedua tanganmu, artinya jatuh dirimu. Kalau memilih hanya cantiknya saja tanpa mempertimbangkan kefahamannya, jatuh dirimu. Nah, mereka mengajak kamu masuk neraka, waktunya ngaji diajak ngaji nggak mau, akhirnya ya sudah ikut nggak ngaji. Itu praktek dari mereka ngajak masuk neraka itu. Kadang-kadang punya waktunya ngaji, diajak ngaji nggak mau, ditinggal nggak mau. Akhirnya gimana? Terpaksa nggak ngaji, nggak sambung. Lama-lama kok nggak sambung kok enak ya, nggak sambung kok enak ya. Ya udah, lama-lama setan menghias-hiasi, akhirnya enjoy kalau tidak sambung. Bahkan kalau sambung merasa berat. Ya udah, lama-lama falamazahu azaghallahu qulubahum. Ma ra'aita min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubir rajul al-hazimi min ihdakunna. Al-hadis.
Aku Nabi Muhammad tidak melihat wanita-wanita yang kurang akal dan agamanya lebih mengalahkan orang laki-laki yang cerdas daripada salah satu kalian para wanita. Dengan memiliki istri yang solikah atau suami yang solih, maka bisa saling mengingatkan, saling memberikan nasihat, dan yang jelas bisa terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang semua itu mendukung untuk terjaganya dan meningkatnya kefahaman jamaah dan keimanannya. Termasuk akhirnya bisa menetapi nasihat yang tadi malam dari Pak Ubed itu, bisa mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. 3. Bertempat tinggal di tempat yang dekat dan lancar ngajinya atau sambungnya. Mempunyai tempat tinggal yang dekat dengan tempat ngaji atau sambung merupakan dambaan dan keinginan setiap orang jamaah, karena banyak kelebihan yang didapatkan, seperti bisa selalu sholat berjamaah 5 waktu di masjid, ngaji dan sambungnya dekat sehingga kefahaman dan keimanannya terjaga. Demikian juga anak-anak lebih terbina dan terbimbing karena dekat tempat ngajinya dan dekat dengan mubaligh-mubalighatnya. Semua itu sebagai perantara meningkatnya kefahaman dan keimanan mereka. Untuk itu para jamaah supaya berusaha bertempat tinggal di tempat-tempat yang dekat dan lancar ngajinya atau sambungnya. Di samping itu, rumah tempat tinggal kita supaya digunakan untuk hal-hal yang manfaat, seperti memperbanyak membaca Al-Quran, sholat-sholat sunnah, berzikir, dan mendidik serta membina anak-anak kita, terutama dalam hal ibadah, tata krama, dan kemandirian, sehingga rumah kita menjadi rumah yang manfaat dan barokah. Baiti jannati. Ingatlah hadis berikut ini. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru minal bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Artinya jangan sampai sepi dari Al-Quran, sepi dari sholat. Gunakan rumah kamu untuk sholat-sholat sunnah, untuk baca Quran dan lain sebagainya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu fi buyutikum wa la tattakhiduha quburan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sholat sunnahlah kalian di rumah-rumah kalian, dan jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul mar'i fi baitihi afdalu min salatihi fi masjidi hadza illa al-maktubah. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang di rumahnya itu lebih utama daripada salatnya di dalam masjidku ini, kecuali salat wajib. Jadi kalau salat sunnah itu afdolnya di rumah. Gunakan salat lail, sholat duha, sholat sunnah yang lain. Sholat habis wudhu, sholat sunnah di rumah. Batal wudhu lagi, sholat sunnah di rumah. Seperti Bilal bin Rabah itu, gunakan untuk sholat sunnah. Sholat sunnah di rumah itu lebih afdal daripada sholat sunnah di masjid, bahkan Masjid Nabawi sekalipun. Tapi kalau sholat wajib, afdalnya di masjid. Nah, kadang-kadang rumah kita sepi dari sholat sunnah, sepi dari bacaan Quran, tapi rame dengan musik, rame dengan New Palapa, rame dengan apalagi itu, wah, Sagita. Ya Allah, sholat lail nggak pernah, sholat duha, baca Quran sepi, tapi rame dengan musik. Ini yang harus dihindari, harus dijauhi. Ramaikan dengan sholat, ramaikan dengan baca Quran. Penutup, hidayah yang berupa keimanan bisa menetapi agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan bentuk jamaah merupakan nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wa khairun mimma yajma'un. Dibandingkan nikmat-nikmat yang lain, maka harus kita jaga dan kita pertahankan sampai husnul khotimah. Agar kita bisa tetap dalam hidayah Allah sampai husnul khotimah, maka harus memiliki faham jamaah yang kuat. Untuk memiliki faham jamaah yang kuat diperlukan beberapa usaha dan upaya sebagaimana tersebut di atas. Semoga Allah memberi aman, selamat, lancar, berhasil dan barokah, dan kita bisa tetap dalam hidayah Allah sampai husnul khotimah, berhasil masuk surga, selamat dari neraka. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Demikian penyampaian dari kami mulai awal sampai akhir. Ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.